Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan Bapak, Ibu dan hadirin sekalian. Kita bisa berkumpul kembali dalam Icon Talk 2 minggu sekali di ruang ICEP Icon Talk. Dan alhamdulillah kali ini kita akan bersama Pak Ustadz Teddy seperti biasa, yang beliau sudah memberi kajian dari tahun 2000 hingga sekarang. Alhamdulillah beliau sangat istiqomah dan kita apresiasi dari Pak Ustadz dan tim ya dari Majelis Ridha Allah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz Teddy yang telah membersamai kami yang cukup lumayan panjang. Sama-sama Pak Agus. Ya. Terima kasih juga sudah dikasih kesempatan. Ya, alhamdulillah. Sudah clear ini suaranya, Pak Ustadz. Jelas Pak ya? Jelas. Oke, saya pakai headset. Baik, kita bisa mulai Pak Agus? Baik, tadi sudah ada prolog, kemudian kita seperti biasa membaca 4 rangkaian doa. Yang pertama membaca tahu, kemudian yang kedua basmalah, yang ketiga sholawat, dan yang keempat Al-Fatihah. Ya. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mengawali dengan doa yang membuat hati kita bergetar. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini sudah bersama Pak Ustadz Teddy Putra, dan kali ini kajian tentang sholat khusyuk barangkali ya, kalau tidak salah. Betul ya, Pak Ustadz? Nanti Pak, kita nanti saya jelaskan Pak. Oke, baik. Silakan. Kita jelaskan. Mengingat durasi waktu, kita insya Allah akan bersama dengan Pak Ustadz jam 21.15. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah, berkat rahmat karunia hidayahnya. Alhamdulillah kita masih dapat dipertemukan pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai rasa syukur kita, mari sama-sama kita membaca hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Pak Agus, wabil khusus juga untuk Bapak Edi Iskandar, Bu Aceh, dan tim dari ICEP, di mana telah memberikan kesempatan, sarana, dan juga waktunya, hingga insya Allah setiap 2 minggu sekali ya, pada sholat Isya atau sekitar pukul 19.45, kita akan adakan kajian. Kajian mengenai apa? Kajian mengenai ilmu kehidupan. Baik,
Pak Agus, yang kami sampaikan di sini masih terkait dengan tema-tema sebelumnya. Jadi tema intinya adalah membangun jiwa. Membangun jiwa. Jadi kajian sebelumnya bagaimana kita membangun jiwa dengan cara kita masuk ke dalam rahmatnya Allah, masuk ke dalam bentengnya Allah, masuk ke dalam akuariumnya Allah. Kemudian yang sebelumnya adalah mengenai temanya adalah biasa-biasa saja. Nah, semuanya adalah terkait dengan membangun jiwa. Untuk mengingatkan kembali, apa perlunya, atau beginilah pertanyaannya, perlu nggak kita membangun jiwa, Pak Agus? Pak Agus saja mewakili yang ini ya. Yang ini, join boleh silakan ya, Bu. Ya. Oke, kenapa Pak sangat perlu? Ya, di jiwa inilah sebagai motor penggerak kita ya, pengabdian kepada Allah SWT. Jiwa sebagai motor penggerak. Oke, betul. Kita lihat dasar ayatnya ya. Surat 89. Surat 89 ayat 27 sampai 30. Kenapa kita harus membangun jiwa? Dasar ayatnya dulu ya. Untuk mengingatkan, setiap kali kajian kita akan awali dengan ini. Untuk mengingatkan, perlu nggak sih? Perlu. Betul, salah satunya yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. Cuma kita lihat. 27. Silakan Pak Agus. 27 sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masukkanlah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masukkanlah ke dalam surga. Oke. Jadi syarat untuk masuk surga apa di sini, Pak? Jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang. Berarti perlu nggak kita membangun jiwa kita sehingga di akhir hayat kita nanti tentu kita ingin jiwa kita tenang, kan gitu ya Pak ya. Nah, kalau pada saat nanti kita meninggal jiwa kita tidak tenang, berarti masuk kemana Pak Agus? Masuk kemana Pak? Jiwa tenang kan masuk ke surga, jiwa yang tidak tenang? Ya, neraka. Di laundry dulu Pak ya. Pertanyaannya sekarang, hari ini aja, apakah jiwa kita sudah tenang? Dari bangun tidur sampai tidur lagi? Evaluasi lagi. Kemarin, minggu lalu, bulan lalu, umur kita nggak tahu, ajal kita nggak tahu, kapan dan di mananya, kapan kita akan meninggal, dalam kondisi apa dan di mana. Sementara syarat untuk masuk surga itu harus jiwa yang tenang. Berarti kita harus siap selalu nggak Pak? Kondisi kita harus jiwa yang tenang. Ya, harus. Kalau lihat ayat yang siap 24 jam. Harus siap, Ya. karena kita nggak tahu kapan ajal kita. Alangkah menyesalnya, alangkah sangat ruginya kita kalau kemudian malaikat maut datang, kondisi kita yang sedang gelisah, resah, galau. Nah, jadi kajian kami, tema kajian beberapa tema yang lalu, tujuannya adalah untuk membangun jiwa. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan ajal kita. Sementara syaratnya untuk masuk surga jiwa harus tenang. Permasalahannya lagi adalah, permasalahannya, kondisinya adalah setiap hari kita mengalami permasalahan demi permasalahan. Bahkan diprediksi oleh ekonom dunia di tahun depan 2023 kondisi ekonomi akan semakin memburuk. Negara-negara Eropa sudah mulai, ya, Perancis sudah mulai babak belur Pak, menyusul Inggris dan lain-lainnya. Nah, kita nggak tahu negara kita ya. Nah, artinya apa? Kalau kita ikuti kondisi yang ada sekarang, tanpa kita dibekali bagaimana sikap kita menjalani kehidupan ini,
bagaimana supaya jiwa kita tenang, tentu akan berisiko ya Pak ya. Pokoknya kita sekedar jalani haji hidup ini kayak kemarin-kemarin. Sementara kehidupan di luar sana makin lama makin dirasakan sulit, baik secara makro ataupun mikro. Nah, dengan kondisi tadi, kalau kita terpengaruh dengan kondisi di luar, sementara sikap kita sendiri belum siap bagaimana menghadapi kehidupan ini, dari hari ke hari kelihatannya makin tenang atau makin gelisah, Pak? Ya. Gelisah, Pak. Iya. Ya. Ya kan? Oke. COVID mereda. Jangan salah. Salah satu kota di Tiongkok ya, sudah lockdown loh Pak. COVID-nya lagi, entah varian berapa ya. Walau alam apakah itu sampai ke Indonesia atau tidak. Nah, sekarang, kemarin sudah masuk bagaimana supaya kita masuk ke bentengnya Allah, masuk ke rahmatnya Allah, sehingga dalam menghadapi kehidupan ini kita tetap tenang. Kenapa? Kalau kita berada di dalam rahmatnya Allah, di dalam bentengnya Allah, di dalam akuariumnya Allah misalkan seperti itu, yang demikian kokoh, kuatnya, sehingga tidak akan berpengaruh kondisi yang di luar, tentu kita akan tenang. Nah sekarang, temanya adalah sholat. Apa hubungannya sholat dengan membangun jiwa? Nah, ini ya yang kita sekarang. Oke, sekarang pentingnya sholat itu apa Pak? Kenapa sih? Sholat itu apa pentingnya? Coba ada bisa sampaikan? Kenapa? Atau sekedar ya udah sholat aja sudah gitu. Apa pentingnya sholat? Silakan Pak. Yang di sini juga boleh. Apa pentingnya sholat? Atau cukup sholat ini sekarang segini aja, yaudah sholat 5 waktu, udah selesai, sudah syukur-syukur, sholat sunnahnya kita lakukan, atau sekedar itu aja. Ini yang terjadi secara umum Pak. Apa pentingnya sholat? Yang pertama, yang akan dihisap ya di awal, dihisap di yaumil akhir nanti, pada saat kita meninggal nanti dipertanyakan, itu apa Pak? Sholatnya, Pak. Sholat. Ya. Maka kalau sholatnya baik, amal yang lainnya pun akan dianggap baik. Kalau sholatnya baik, amal yang lainnya nggak perlu dilihat lagi Pak. Karena kenapa? Karena akan dianggap baik, bahkan tidak akan dihitung lagi. Demikian juga sebaliknya. Kalau sholatnya buruk, maka amal yang lainnya pun akan dicek. Dan biasanya sholatnya buruk, amalnya pun akan menjadi buruk. Itu dia. Jadi, mulai sekarang, yuk kita lihat sholat kita sudahkah ya sesuai dengan apa yang Allah maksudkan, atau Rasul, kita suatu hadis ya, hadis Tirmizi menyampaikan bahwa kalau sholatnya baik, maka perbuatan yang lainnya pun akan menjadi baik. Oke, sekarang mulai kita kupas. Kalau kita lihat sekarang ya, yang sholat banyak, bolak-balik ke masjid banyak. Tapi kita lihat, apakah sholatnya itu sudah menghasilkan ya, menghasilkan sesuatu yang baik. Tidak jarang kita lihat orangnya rajin sholat, tapi mohon maaf, sikapnya masih jauh dari kategori baik. Sholat ya sholat, secara fisik, secara jasmani ya, kegiatan kita lihat sholat. Tapi
kejahatan dia lakukan, korupsi tetap dia lakukan, mohon maaf ya, hal-hal yang dilarang Allah dia lakukan. Kalau kondisinya seperti itu, sholatnya sudah membuat jiwanya tenang nggak? Nggak kan? Belum, Pak. Yuk kita evaluasi sekarang. Sholat kita, pada saat kita sholat, efeknya apakah jiwa sudah tenang atau belum? Nah, kalau sudah, alhamdulillah, tinggal ditingkatkan. Kalau belum, yuk kita mulai kaji ya. Berarti sholat kita harus menghasilkan perbuatan yang baik. Nah, perbuatan itu diawali dengan adanya keinginan dari hati, dari kolbu, Pak ya. Contoh, keinginan kita sama-sama untuk ada pada malam hari ini, yuk kita ada Zoom kajian online. Keinginan dari Pak Agus, sebagai host, keinginan saya mengisi kajian. Keinginan Bapak Ibu sebagai peserta. Keinginan itu diawali dari hati kan, dari kolbu Pak ya. Saya ingin, gitu ya. Kemudian hati atau kolbu memerintahkan pikiran kan, sehingga timbullah keinginan. Begitu timbul keinginan, maka adalah perbuatan. Betul nggak Pak? Pikiran memerintahkan anggota tubuh, sehingga terjadilah yang namanya perbuatan. Apa contohnya? Dalam hati, oh saya ingin hari ini saya isi kajian. Keinginan saya seperti itu. Kemudian pikiran saya memerintahkan apa? Jangan lama-lama di masjid. Cepetan, karena 7.45 ada kajian gitu kan Pak. Memerintahkan untuk segera pulang. Kan gitu kan. Nah, kemudian pikiran juga memerintahkan, suaranya jelek, kurang bagus, masih kemeresek tadi, kata Pak Agus kan. Ya, sebentar Pak Agus, saya siapkan headset. Artinya apa? Begitu ada keinginan. Keinginan kemudian memerintahkan pikiran, ya. Pikiran melanjutkan, ya, ada keinginan, kemudian pikiran memerintahkan anggota tubuh untuk melakukan perbuatan. Cari, ambil headset, akhirnya hasilnya menjadi baik. Berarti, coba kita lihat sekarang. Kalau hati atau kolbunya bersih, menghasilkan perbuatan baik nggak Pak? Ya. Ya. Berarti awal mulanya kalau ingin perbuatan kita baik, berarti harus diawali, ya. Kalau ingin perbuatan kita baik, berarti harus diawali dengan kolbu yang bersih. Berarti hati kolbu yang baik akan menciptakan pikiran yang baik, hasilnya adalah perbuatan yang baik. Saya ulang, saya pelan-pelan di sini ya. Untuk menghasilkan perbuatan baik, berarti harus ada namanya pikiran kita pun harus yang baik. Pikiran baik timbul pada saat kolbu kita baik kan gitu Pak. Baik, baik, baik. Hatinya baik, hatinya bersih. Kemudian pikiran menjadi baik. Lantas dampaknya adalah perbuatan kita pun menjadi baik. Jelas Pak? Bagus. Kalau enggak saya ulang lagi di sini. Ya, jelas. Jelas ya Pak ya? Saya pelan-pelan di sini. Kenapa? Karena ini menjadi sangat dasar pondasinya, dasar kita dalam melakukan kehidupan. Menjalani kehidupan di sini, termasuk salah satunya menjalankan sholat. Melaksanakan, mendirikan sholat. Kenapa harus perbuatan baik? Oke. Jiwa yang tenang akan terbentuk kalau
perbuatan baik dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan. Saya ulang, jiwa yang tenang akan terbangun kalau kita melakukan perbuatan baik secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan. Perbuatan baik yang tidak dilakukan terus-menerus, maka tidak akan membentuk jiwa yang tenang. Jadi kegiatan yang tidak dilakukan terus-menerus alias kegiatan tersebut tidak menjadi kebiasaan bagi kita, maka tidak akan membentuk jiwa yang tenang. Saya ulangi sekali lagi, jiwa yang tenang akan terbangun kalau kita melakukan perbuatan baik secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan. Perbuatan baik yang dilakukan tidak terus-menerus tidak akan membentuk jiwa yang tenang. Nah, jadi sekarang sholat. Sholat kita berarti harus menghasilkan jiwa yang bersih. Kenapa kaitannya itu tadi? Jiwa atau hati yang bersih akan menghasilkan pikiran yang baik, kemudian outputnya apa? Perbuatan yang baik. Nah, sekarang yuk kita evaluasi sholat kita. Sholat kita apakah sudah menghasilkan perbuatan yang baik atau sholat kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban? Mohon maaf, sholat kita baru sampai batas menggugurkan kewajiban. Padahal targetnya adalah sholatnya baik, maka yang lainnya pun akan baik. Kita lihat sekarang. Pada saat kita sudah sholat, hasilnya adalah perbuatan yang baik. Perbuatan baik ada kalau diawali dengan hati atau kolbu yang bersih. Kolbu yang bersih berarti, atau kolbu yang baik, kolbu yang bersih lah ya, akan menghasilkan perbuatan yang baik. Dengan kata lain, kalau saat ini masih ada sikap hasilnya, kadang-kadang masih ada perbuatan yang kurang baik, berarti ada satu hal yang mungkin selama ini kita anggap wajar, padahal itu Allah tidak suka. Yuk, kita evaluasi diri kita masing-masing. Kita sholat 5 waktu aja deh. Kita lakukan dengan senang hati atau terpaksa. Aduh, baru juga zuhur, kok udah asar lagi ya? Nah, baru asar, kok udah maghrib lagi sih ya? Coba kita lihat. Masihkah ada di hati kita rasa terpaksa atau ya kita sudah sampai tahapan, oh sebenarnya saya memerlukan sholat, saya butuh sholat. Kenapa? Kalau masih sampai tingkat terpaksa atau aslinya berarti tingkat masih ada rasa terpaksa walaupun sekecil apapun, berarti sholat kita baru tahapan sampai dengan menggugurkan kewajiban. Baru sampai itu makomnya.
baru sampai tahap menggugurkan kewajiban. Kewajiban gugur, insya Allah gugur. Tapi apakah membentuk jiwa menjadi tenang? Nah ini dia. Padahal ayatnya jelas. Sholatnya baik, maka ibadah yang lainnya pun akan baik. Jadi di sini Allah tidak senang kalau kita sholat tapi terpaksa. Ayo, masihkah ada unsur keterpaksaan? Ya, yuk, mulai sekarang yuk kita belajar. Bagaimana caranya supaya kita sampai tahapan tidak ada rasa terpaksa, bahkan sebenarnya kita sampai tahapan memerlukan. Sholat itu sebenarnya untuk Allah, untuk kita, atau untuk manusia sih Pak, untuk kita Pak? Pentingannya untuk kita atau untuk Allah Pak? Kita Untuk kita kan. manusia, ya. Allah nggak butuh kok disembah. Nah itu kan. Kita tahu kan, secara umum orang tahu, sholat itu untuk kita sebenarnya. Sholat untuk kita. Berarti kalau untuk kita, harusnya kita butuh nggak Pak? Kan untuk kita gitu sholat kan. Ini tanamkan dulu. Sholat itu bukannya untuk Allah, sholat itu untuk kita. Kenapa untuk kita? Sholat itu yang pertama kali akan dihisap, nanti diminta pertanggungjawabannya. Berarti kita lakukan sholat sebaik mungkin. Baik dari kedisiplinan waktunya. Tidak menunda-nunda sholat. Apalagi tidak ada bolong-bolongnya lah bahasa kasarnya. Tidak menunda sholat. Yang kedua, apakah sholatnya terutama pada yang ini ya, bapak-bapak ikhwan, yang laki-laki, pria, apakah sudah diutamakan di masjid atau belum? Berikutnya, sudah 5 waktu, nggak nunda-nunda. Alhamdulillah sudah di masjid. Apakah pikirannya masih jalan-jalan? Atau sudah fokus? Kalau masih jalan-jalan, ayo. Nanti di penghujung kajian ini, kita akan jelaskan kembali bagaimana supaya pikiran bisa fokus alias tidak jalan-jalan. Sudah sampai tingkatan fokus nggak jalan-jalan, alhamdulillah sudah 5 waktu, nggak ada yang bolong. Alhamdulillah sudah nggak nunda-nunda, bahkan di masjid utamanya. Kecuali dalam keadaan uzur ya. Berikutnya, alhamdulillah sudah mulai bisa fokus. Nah, berikutnya lagi tingkatkan apakah sudah khusyuk. Khusyuk itu apa? Rasa ya. Apakah setelah kita memberikan rasa? Nanti kita ajarkan. Oke, sekarang kita buka surat Al-Ankabut ayat 45. Tadi secara logika sudah kita bahas ya Pak ya. Logiknya kenapa sholat itu harus sampai titik kita menjadi jiwa yang tenang. Tadi. Sekarang kita lihat dasar ayatnya. Surat Al-Ankabut ayat 45. Al-Ankabut. Ayat 45. Silakan Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oke.
Kita lihat sekarang ya. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat mencegah pekerjaan keji dan mungkar. Berarti kalau sholatnya sudah benar, perbuatan dia akan baik nggak Pak? Baik. Iya, dia nggak akan mengerjakan pekerjaan keji dan mungkar kan? Kalau sholatnya baik, berarti perbuatannya akan baik. Setuju ya? Yang tadi kita bahas secara logika tadi kan Pak? Ya. Nah ayat ini sekarang kita masuk ke ayatnya sekarang. Kenapa? Karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat berarti akan mencegah kita tidak berbuat yang tidak baik. Mencegah kita untuk tidak berbuat yang keji dan mungkar. Kemudian kita lanjut. Sholat itu lebih utama dari ibadah yang lain. Berarti sesuai kan? Kalau sholatnya baik, dia sudah mewakili ibadah yang lain. Kenapa? Ini lebih utama dari ibadah yang lain. Makanya hadis Tirmizi menjelaskan, maka kalau sholatnya baik, ibadah yang lainnya pun insya Allah akan baik. Bahkan sholatnya baik, amal yang lainnya tidak akan dicek lagi di yaumil akhir. Kenapa? Karena sholat itu adalah lebih utama dari ibadah yang lain. Setuju Pak? Jadi sesuai ya apa yang tadi kita bahas, kemudian dengan yang disampaikan oleh Al-Quran. Sekarang, bagaimana caranya agar sholat itu bisa membersihkan kolbu kita, sehingga pikiran kita menjadi baik dan otomatis akan menghasilkan perbuatan yang baik. Yang gitu sekarang ya. Bagaimana caranya supaya sholat kita menghasilkan kolbu yang bersih. Saya udah bisa lipat plastik. Pak Ustadz, dengar suara? Ya, saya. Halo, Pak Ustadz? Suaranya nggak kedengaran. Ada gangguan. Alhamdulillah ini hujan di tempat saya. Sudah sekian hari tidak hujan. Ya, gitu. Tidak ada gangguan di Pak Ustadz, kita tunggu sebentar. Selamat datang bagi ibu-ibu dan bapak yang bergabung. Alhamdulillah. Bisa mengikuti kajian 2 minggu sekali. Tadi sudah disampaikan kepada Ustaz bahwa kalau sholatnya benar, otomatis bisa jauh dari sifat keji dan mungkar. Karena otomatis kolbu kita bersih. Nah, tadi yang pertanyaan terakhir, bagaimana sholat kita supaya bisa bersih, membersihkan kolbu kita. Nah, ini kita tunggu jawabannya beliau. Dan beliau bisa kontak kembali kita. Silakan Pak Ustadz. Ya, sebentar Pak. Ya. Lagi hujan jadi. Ya, alhamdulillah hujan sama ini sini juga hujan juga Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kita berdoa supaya hujan menjadi berkah buat kita Pak ya. Berkah, ya. Karena udah berhari-hari, sudah berapa minggu tidak ada hujan. Betul. Ya.
ada Suara saya jelas Pak ya. Saya pakai dua sekarang nih Pak untuk jaga-jaga. Jadi ada pakai laptop, ada pakai jelas, handphone. jelas, clear ya. Oke. Tolong saya jadikan co-host Pak. Dua-duanya Pak. Siap. Dua-duanya jadikan co-host Pak biar saya bisa share ayat ya. Baik, kita lanjut ya. Jadi tadi adalah bagaimana sholat bisa menghasilkan kolbu yang bersih. Kenapa? Karena kolbu atau hati yang bersih akan menghasilkan pikiran yang baik, tentunya akan menyebabkan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik yang dilakukan secara terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Sehingga setelah menjadi kebiasaan akan membentuk jiwa. Nah, itu loh. Nah, ini. Oke. Jelas ya? D. Suara saya jelas Pak ya? Saya pakai dulu soalnya ini nggak bisa nih. Jelas. Baik. Sekarang, Clear. sholat. Kita masuk ke definisi sholat dulu Pak. Sholat itu jasmani kita menghadap kiblat, rohani kita menghadap pada Allah, kemudian menyampaikan bacaan sholat. Yaitu definisinya ya, sesuai dengan syarat rukunnya sholat. Sholat, jasmani menghadap kiblat, rohani kita menghadap ke Allah, kemudian kita menyampaikan bacaan sholat sesuai dengan syarat rukunnya sholat. Pada saat kita melakukan sholat, sikap kita pada saat melakukan sholat, pada saat kita menyampaikan, di situ ada sikap namanya memuji, ada namanya permohonan, ada namanya pernyataan. Kan gitu Pak ya. Kajian sholat yang sebelumnya saya pernah sampaikan metode sholat usul. Contoh, sholat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai dengan Malik Yaumiddin, itu sikap memuji. Memuji Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sampai dengan yang menguasai pembalik. Kemudian ayat berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah sikap pernyataan. Kita menyatakan hanya kepadamu lah ya Allah hamba meminta, hanya kepadamu hamba memohon pertolongan. Ayat berikutnya 6 dan 7, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah sikap memohon. Berarti dalam sholat itu ada sikap namanya pernyataan. Pernyataan itu contoh, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Hidupku, matiku hanya pernyataan ya. Contoh yang lain apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sikap pernyataan. Kita menyatakan. Nah, pernyataan. Pertanyaannya, pernyataan itu cukup kita ucapkan saja atau kita harus buktikan dengan perbuatan, Pak? Pak Agus kayak nggak kedengeran suaranya. Yes. Ya. Coba gambarnya Pak Ustadz tidak muncul nih. Oh, hilang? Hilang. Oh, hilang. Bentar. Tutup ya. Oh, tutup. Oke. Nah, pakai ini aja Pak ya. Bisa tutup yang ini. Nah. Jelas Pak? Gambar juga jelas ya? Jelas. Suara jelas? Oke, kita lanjut ya.
Jadi, dalam sholat itu ada sikap namanya pernyataan. Pernyataan, apakah cukup kita ucapkan saja, atau kita harus buktikan juga, atau kita harus laksanakan juga, Pak, dengan perbuatan. Atau cukup segera diomongin aja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya asyhadu alla ilaha illallah. Sekedar kita ucapkan saja, atau kita harus buktikan di perbuatan setelah sholat. Ayo, Pak. Kebanyakan Harus. tidak sinkron, Pak Ustaz. Ya dong, namanya juga pernyataan, ya kan? Contoh, apa pernyataannya waktu kita lagi muda ya, baru kenal. Pernyataan kita, kita menyatakan apa? Pernyataan, inilah sayang kita gitu kan ya. Kamu jadi pacar saya ya, gitu kan. Cukup sekedar diucapkan, atau ada langkah-langkah dibuktikan bahwa memang kita nyanyi dia, kita memang mau hubungan lebih dekat gitu kan. Itu kehidupan. Jadi yang pernyataan itu apakah cukup hanya sekedar diucapkan, atau harus dengan perbuatan juga, Pak? Dibuktikan dengan perbuatan. Harus diwujudkan dalam perbuatan kan? Coba kita lihat. Oke. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Hidup matiku hanya untuk Allah. Pada kenyataannya, hidup kita ini, coba kita lihat. Secara umum, kita saya ini, izin dulu Pak Ustadz ngecek karena terus banget. ya nggak apa-apa, Pak. Dulu ya. Ya. Coba ya, pada kenyataannya hidup kita ini secara umum lah, kita hidup dalam rangka mewujudkan keinginan Allah atau keinginan kita. Yuk, siapa yang bisa jawab? Ganti Pak Agus. Kita lihat aja. Dari kita hari ini aja, dari kita bangun tidur tadi sampai malam ini, kita ini perbuatan kita yang kita lakukan, kita mewujudkan keinginan kita atau mewujudkan keinginan Allah. Padahal kita kan udah bersumpah tuh menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kan itu kita baca doa kita. 2 kali syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, kan gitu. Ini yang selama ini, yang kita lakukan selama ini, kita hanya sekedar mengucapkan. Kalau hanya sekedar ucapan, tidak kemudian ditindaklanjuti dengan perbuatan, berarti sholatnya bisa menghasilkan perbuatan baik nggak? Makanya nggak jarang kita lihat orang sholatnya rajin, tapi kok masih menzalimi orang lain, berbuat yang nggak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Berarti sholatnya belum hanya sekedar mengucapkan, pada di pernyataan loh. Bersumpah kita. Inna sholati wa nusuki, hidup mati saya. Asyhadu alla ilaha illallah, hanya Tuhan saya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan gitu. Hanya kepadamu lah hamba meminta, hanya kepadamu lah hamba mohon pertolongan. Coba kita lihat. Apakah sholat kita sudah kita wujudkan, bukan hanya sekedar ucapan,
atau baru sekedar ucapan saja? Mulai sekarang, yuk kita tingkatkan. Sholat bukan hanya sekedar kita mengucapkan bacaan sholat, tapi pernyataan. Pernyataan itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Baru sholatnya akan menghasilkan perbuatan yang baik. Demikian juga sebaliknya. Kalau perbuatan kita masih ada yang kurang baik, berarti apa yang diucapkan pada saat sholat hanya sekedar ucapan, bukan pernyataan. Sebelum saya lanjut, silakan. Jika ada yang bertanya, kita buka pertanyaan dulu, Pak. Itu kita baru sampai tahap sholatnya baik, maka perbuatannya akan baik. Kenapa? Karena sholatnya bukan hanya sekadar mengucapkan, tapi itu pernyataan. Pernyataan harus dibuktikan dengan perbuatan. Ditindaklanjuti dengan perbuatan. Jadi apa yang diucapkan di dalam sholat, karena itu adalah pernyataan, berarti setelah sholat pun kita buktikan. Oh, saya hidup dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Apa keinginan Allah? Tuh. Ya. Pada saat ada permasalahan hidup, Allah perintahkan apa? Menyelesaikan masalah atau bersabar? Bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Keinginan Allah apa? Kita harus bersyukur atau tidak bersyukur? Allah inginnya kita bersyukur. Kenapa buktinya Allah ingin bersyukur? Allah keinginannya Allah kita. Jika kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat. Jika tidak bersyukur, azabku sangat pedih. Al-Isra ayat 5 dan 6. Surat Ibrahim ayat 17. Jika kau bersyukur, Allah akan tambah. Tidak bersyukur, azab. Mengeluh, kecewa, kesal, marah, kelompok mana? Bersyukur atau tidak bersyukur? Hati-hati di sini. Tidak bersyukur berarti azab. Apa bentuk azabnya? Hidupnya, jiwanya tidak tenang, resah, gelisah, galau. Nah, pada saat kondisi seperti itu, malaikat maut datang, aduh, cilaka bener. Rugi banget, menyesal bener. Jadi, mulai sekarang, sholat yang namanya pernyataan, setelah kita ucapkan di dalam sholat, bukannya sekedar selesai, sudah enggak. Dibuktikan, ditindaklanjuti dengan perbuatan. Oke, ada yang bertanya? Silakan. Itu ada yang chat, Pak. Ada yang nanya nggak, Pak? Di chattingnya. Pak Ustadz, saya menanyakan saja, Pak Ustadz. Silakan, Pak. Kadang kan seolah-olah ya, kolbu itu apa ya? Ya istilahnya kan ada yang disebut orang munafik itu, Pak Ustadz. Itu seperti apa ya? Kan kolbunya tidak bersih, tapi seolah-olah perbuatannya baik gitu. Seolah-olah perbuatannya baik ya. Oke. Ini langsung lanjut ke yang berikutnya, Pak. Jadi kan baru sholat, efeknya adalah perbuatan baik ya. Belum sholat ke kolbu kan? Nah, oke. Sebentar, kita keep dulu pertanyaan Bapak. Nanti terjawab, Pak. Itu jawab. Saya jawab dengan penjelasan sholat itu bagaimana cara supaya membersihkan kolbu kan gitu ya. Ujung-ujung kan ke sana kan? Ya enggak? Kenapa dia munafik? Ya kolbunya bermasalah. Oke, yang lain dulu. Silakan, ada yang bertanya? Silakan, Ibu.
dan Bapak sekalian ingin sharing. Oh ini ada ditanya dari Bu Erna ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Akhir-akhir ini sholat saya kurang khusyuk, kadang lupa rakaat. Apa ada hubungannya ya dengan meaningfulness kita sehari-hari, Ustadz? Terima kasih. Oke, nanti itu bagian ketiga. Jadi setelah ini saya jelaskan bagaimana sholat itu membersihkan kolbu. Berikutnya, sholat supaya pikiran enggak jalan-jalan. Pending lagi. Setelah jawab pertanyaan Pak Agus, baru pertanyaan Ibu tadi kita jawab. Langsung praktek Pak nanti Pak. Oke. Yang lain Pak, ada lagi? Kalau saya lanjut ke ini nih. Sudah setengah jam lagi ya, kurang lebih ya. Oke. Ya, teruskan aja Pak Ustadz. Dulu ya, siapkan pertanyaannya. Jadi, sholat tadi harus menghasilkan perbuatan baik. Bagaimana caranya menghasilkan perbuatan baik? Apa yang kita ucapkan di dalam sholat, karena itu bentuknya pernyataan, yang namanya pernyataan berarti harus dibuktikan dengan perbuatan. Bukan sekedar ngomong saja. Bahasa anak taunya omdo, ngomong doang. Enggak kan gitu kan? Inna sholati wa nusuki haza. Seperti itu enggak belum? Hidup matiku hanya untuk Allah. Berarti kita hidup pun dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Kajian-kajian sebelumnya saya sudah jelaskan. Berikutnya, sholat juga harus bisa membentuk kolbu kita yang bersih. Nah, kolbu yang bersih. Pada saat nggak usah sholat lah ya. Apapun perbuatan baik kita, apalagi sholat, pasti ada yang ganggu nggak Pak? Iya. Siapa yang ganggu? Siapa? Musuh nyata ya. Cuman udah musuh nyata tapi bersembunyi lagi kan, itu kan gawat Pak ya. Yes. Musuh nyata tapi nggak kelihatan. Udah nggak kelihatan, bersembunyi pula dalam hati. Dibisikkan lagi kan itu Pak. Nah sekarang, yuk kita lihat. Kenapa sholat kita, Ibu tadi bilang juga ya, pikiran bisa jalan-jalan, bahkan mungkin makin lama makin banyak terasa gangguannya. Nah, yuk kita buka surat 12 ayat 53. Siap ya. 12 3. Yuk, silakan Pak. Tiga. Ya, yang 53. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, satu, manusia dilengkapi yang namanya nafsu. Nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang mutmainah. Nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Berapa waktu yang lalu saya pernah bahas mengenai tingkatan nafsu ya Pak ya. Jadi minimal saat ini kita harus masuk ke nafsu yang mutmainah.
jiwa yang tenang, nafsu yang kita nggak kupas ke arah sana. Kedua, saya tutup dulu. Tadi sudah disampaikan, seluruh perbuatan baik pasti ada godaannya. Setiap perbuatan baik pasti diganggu, digoda oleh setan, iblis, dan teman-temannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana syaratnya supaya setan, iblis tidak bisa menggoda kita? Syaratnya apa, Pak? Orang seperti apa yang nggak bisa digoda oleh iblis? Pernah kajian sebelumnya? Orang yang apa? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Saya sudah sampaikan di kajian sebelumnya. Sikap apa yang bisa membebaskan kita dari gangguan, godaan iblis dan teman-temannya? Yuk. Ikhlas. Hanya orang yang mukhlisilah, kan gitu kan, yang ikhlas, yang tidak bisa digoda. Nah, sekarang ikhlas berarti sholat kita kalau ingin sampai tingkatan kita bisa membersihkan kolbu, berarti harus terbebas dari godaan iblis atau setan. Alias sholat kita harus ikhlas. Kenapa? Karena hanya orang ikhlaslah yang tidak bisa. Ikhlas itu apa? Melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Berarti kita melakukan sholat juga hanya karena Allah. Kita sholat duha bukan karena ingin rezeki kita lancar, dibukakan rezeki hingga bisa bayar hutang. Sholat tahajud hanya karena Allah, bukan karena ingin kita masalah selesai. Yuk, saya mengingatkan diri saya dan juga mengingatkan Bapak Ibu ikut kajian. Murnikan lagi ibadah kita hanya karena Allah. Kenapa? Karena kita ingin kolbu kita bersih. Yang membuat kolbu kita kotor, resah, galau, lain-lainnya gelisah karena ada gangguan iblis, setan. Iblis setan tidak akan berpengaruh kepada orang yang ikhlas. Hanya, tidak ada pilihan lain, hanya orang ikhlaslah ya, yang tidak bisa digoda. Ikhlas itu apa? Melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Ikhlas dalam melaksanakan sholat artinya niat kita sholat hanya karena Allah. Bukan karena ingin masalah kita selesai. Nggak jarang ya Pak Agus ya, yang sholat duha keinginannya supaya dibukakan rezekinya banyak. Sehingga bisa keluar dari permasalahan keuangannya. Nangis-nangis sholat tahajud supaya masalahnya selesai. Ini dia. Kalau itu yang kita lakukan, lantas sholat kita tuh lillahi ta'ala, karena Allah, atau lillahnya masalah. Karena masalah. Murnikan lagi ya. Murnikan niat ibadah hanya karena. Kenapa? Mau selesai, mau tidaknya permasalahan itu adalah haknya Allah. Kewenangannya Allah, otoritasnya Allah. Jadi, kita dengan urusan kita, Allah dengan urusannya. Urusan kita apa? Taat, sabar, tawakal, tingkatkan ibadah. Itu tugas kita. Urusan Allah apa? Allah nanti yang akan menyelesaikannya. Kenapa? Surat 10 ayat 107. Hanya Allah yang bisa menghilangkan
bencana, masalah, mudaratan datang dari Allah, Allah juga yang bisa menghilangkannya. Alias hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah kita. Tugas kita apa? Ikhtiar. Cuma ikhtiarnya, niatnya murnikan. Hanya karena Allah. Yang punya utang, ikhtiarnya apa? Bekerja. Berdagang, berusaha. Tapi niatnya hanya karena Allah, bukan karena ingin utangnya lunas, bukan karena ingin dapat duit. Yang sakit, apa ikhtiarnya? Ya ke dokter, terapis, minum herbal, minum obat. Tapi niatnya bukan karena ingin sembuh, karena sembuh itu haknya Allah. Dia hanya semata-mata menjalankan apa? Allah berikan kita berikhtiar kan, berusaha kan? Urusan hasil serahkan sepenuhnya kepada Allah. Demikian juga sholat. Jadi kalau sholatnya ikhlas, kolbunya bersih nggak Pak? Ya. Kalau sudah sholat, hati masih sering kemerusung, itu artinya sholatnya masih perlu diperbaiki nggak? Coba lihat, evaluasi niatnya. Ya, kita evaluasi niat kita. Perbaiki, kenapa? Innamal a'malu binniyat. Kegiatan kita tergantung niat kita. Awali niatnya, saya sholat hanya menjalankan perintahmu ya Allah. Bismillah, sholat. Tuh. Oke, sebelum kita masuk ke tahap yang ketiga, bagaimana supaya sholat pikirannya tidak jalan-jalan? Ada yang bertanya? Silakan. Ada yang di chat nggak Pak? Nggak ada ya? Bisa lihat ada yang chat masih. Ada ya yang chat. Ada, minta terima chatting. Oh enggak. Oh iya nanti tanya di begini yang kita jawab. Oke. Sebelum sampai tadi, bagaimana supaya sholat pikiran nggak jalan-jalan? Yuk kita tingkatkan. Sholat kita bukan hanya sampai tahap menjalankan kewajiban. Kalau menjalankan kewajiban, sepertinya masih ada unsur terpaksa ya Pak ya. Enggak Pak? Saya sholat menjalankan kewajiban. Itu kadang masih ada unsur terpaksa nggak di situ Pak? Iya dong, dipaksa untuk menjalankan kewajiban kan? Padahal tingkatannya berikutnya, salah tidak. Ayo naikkanlah. Masa mau sampai tingkat itu aja? Sampai tahapan apa? Tingkatkan bahwa sholat itu kita perlukan. Kita dalam tadi. Sholat kita sebenarnya untuk kita atau untuk manusia atau untuk Allah? Pasti untuk manusia. Allah nggak perlu disembah. Kita yang butuh sholat. Kenapa? Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Jadi, tujuan Allah menciptakan manusia untuk ibadah. Salah satu ibadah itu adalah namanya sholat. Tahapan secara umum, tingkatan mereka sekarang, oh, saya melaksanakan kewajiban sholat. Salah? Enggak. Tapi yuk, naikkan lagi. Karena saya hidup ini atas keinginan Allah. Kita hadir, dunia sudah ada.
kita hanya numpang di dunia ini. Ibarat tamu, tentu harus patuh kepada tuan rumah. Saya tamu di rumahnya Pak Agus. Saya berbuat suka-sukanya saya, atau saya harus lihat apa aturan di rumah Pak Agus. Mana yang menurut Pak? Ya kan? Aturan di rumah Pak Agus seperti, oh bangun harus jam segini, makannya harus begini, kan gitu kan, ikuti. Kenapa? Karena saya numpang di rumah Pak Agus, tamu datang. Kita pun tamu di dunia ini, numpang di rumah, di tempatnya Allah. Lantas, sikap kita itu taat, nurut, atau suka-sukanya kita, mau-maunya kita. Harus taat, kan kita numpang nih gitu. Karena kita ini harus taat, patuh. Allah perintahkan apa? Sholat. Oh, berarti saya memerlukan sholat. Sampai tingkat tahapan perlu. Begitu sampai tingkatan tahapan perlu, sikap kita yang pertama, kok udah asar aja, padahal baru juga zuhur. Zuhur waktunya panjang, bentar aja. Atau kita nunggu. Kok belum zuhur juga ya? Kok belum asar juga ya? Coba. Beda kan? Satu, dia melaksanakan merasa sholat itu sebagai kewajiban. Satu, dia memerlukan sholat. Oke. Yuk kita tingkatkan bahwa saya butuh sholat. Kenapa? Saya numpang di sini. Saya butuh kenapa? Tunjukkan bahwa saya itu mentaat sama Allah. Kenapa saya butuh? Karena sholatnya baik, ibadahnya pun akan baik. Kenapa butuh? Harus kita perbaiki terus, karena sholat ini pertama kali nanti akan dihisab. Pada saat saya sampai tingkat memerlukan sholat, yang namanya memerlukan, itu kita lakukan dengan sekedarnya saja, atau yang sebaik-baiknya, Pak? Perlu. Pasti kita lakukan yang sebaik. Yang namanya perlu, kita tunggu-tunggu nggak? Ya, Pak, ya? Kita tunggu nggak? Perlu gitu loh. Lakukan yang terbaik, dan kita memang berharap. Kita nggak tahu apakah nanti subuh kita masih diberi umur bisa sholat subuh atau enggak. Selama ini kan kita anggap itu sebagai kewajiban, kan? Bukan kebutuhan, Pak. Ya, jadi tingkatkan. Bukannya sekedar kewajiban, tapi saya memerlukan sholat. Sampai tingkat memerlukan, ujung-ujung adalah senang sholat. Kalau sudah senang sholat, akan masuk nggak nanti ke khusyuk tuh, Pak? Rasakan. Bagaimana mau dapat khusyuk sholat? Kalau diawali dengan sikap, dia melaksanakan kewajiban. Berarti ada unsur terpaksa, walaupun sedikit. Tapi kalau sampai singkat, benar-benar saya butuh, saya perlu sholat. Yang namanya perlu itu melakukan sebaik-baiknya, kan? Benar-benar yang terbaik. Baik gerakannya, terbaik juga ucapannya. Terbaik sikap kita pada saat sholat. Oke, ada yang bertanya? Jam 9, 15 menit lagi. Bagian terakhir, kita praktek nanti. Bagaimana supaya sholat tidak pikirannya jalan-jalan. Itu dulu ya. Jadi khusyuk itu harus diawali dengan sholat bisa fokus atau alias pikiran nggak jalan-jalan. Ada yang bertanya? Silakan. Ini Pak Ustadz,
banyak di beberapa ini ya, kayak forum komunitas gitu ya, untuk bisa yang disebut ikhlas tadi itu. Awalnya memang kita dipaksa, Pak Ustadz. Jadi dipaksa untuk absen ya karena komunitas. Jadi misalkan tadinya kita nggak bisa sholat tahajud, tapi karena awalnya itu terpaksa ya, terpaksa untuk tahajud. Nah, nanti baru yang kedua karena sudah absen sudah jadi kebiasaan kedua. Nah, setelah kebiasaan baru tadi itu muncul rasa ikhlas tadi itu, seperti itu gimana? Nah, betul Pak. Pertanyaannya gini, disederhanain lagi. Mana yang lebih mudah supaya kegiatan itu, setelah sholat tahajud itu bisa dilakukan terus menerus, jumlah rakaatnya banyak atau sedikit? Mana yang lebih mudah? Kau ingin continue? Sedikit dulu kan? Sedikit dulu. Orang kan cenderung banyak Pak, jumlahnya. 8 rakaat tahajud, 3 witir. Bagus kalau itu bisa lakukan secara terus-menerus. Ini kan enggak, begitu ada masalah 8, 3, 11, begitu masalah selesai liwat. Enggak terbentuk kan Pak jiwanya. Lakukan minimal 2 rakaat aja. 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Lakukan terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan. Begitu menjadi kebiasaan, tingkatkan lagi jadi 4. Tingkatkan lagi, tambah mungkin dengan sholat taubatnya. Itu Pak. Jadi gitu ya, ditarik itu Pak. Jadi kalau ingin kegiatan itu menjadi kebiasaan, awalilah dengan yang sedikit. Apapun. Di rumah ya udah halaman depan itu. Oh, kegedean setengahnya. Gitu Pak. Ini kan juga sedekah rutin. Kalau ini kan, wah, masuk 50.000 seminggu sekali. Bisa jadi kebiasaan, membentuk jiwa. Enggak. Tiap pagi kita tahu, sedekah terbaik adalah pada saat subuh. Rutin masukin 2.000, 1.000 perak, kayak logam. Kok ada 5.000, masukkan 5.000, rutin yang penting. Sehingga menjadi kebiasaan. Begitu menjadi kebiasaan, baru timbul jiwa di situ, Pak. Ya, oke. Jelas, Pak Agus? Ya. Oke, ada yang bertanya? Kalau tidak, kita ini ya, masuk ke praktek. Sholat sebelum menuju khusyuk, khusyuk itu rasa. Khusyuk itu nggak bisa dipaksakan. Khusyuk itu pemberian dari Allah. Setuju nggak, Pak? Sama kayak rasa manis. Memang kita bisa, saya minta nyetelnya manis gini aja lah. Nggak kan? Tapi kita tahu kan, rasa manis itu ada. Gitu loh. Rasa asin itu ada. Cuma bisa dijelaskan nggak? Manis adalah... Coba. Nggak bisa dijelaskan kan? Kenapa? Kan itulah pemberian dari Allah. Tapi itu ada. Itu namanya rasa. Khusyuk itu pun rasa. Untuk menuju khusyuk, syarat utamanya adalah harus fokus dulu. Alias pada saat sholat, pikiran tidak jalan-jalan. Apa kiatnya? Satu. Sholat itu pada saat menyampaikan sholat, bacaan sholat ya, itu harus bersuara. Ayatnya ada. Harus bersuara sekeras apa? Cukup terdengar di telinga kita masing-masing. Kalau kita berjamaah. Kalau sholat sunnah, dikeraskan, nggak masalah. Tapi saat berjamaah, mulut bersuara,
telinga mendengar, tapi cukup terdengar di telinga masing-masing. Oke. Yang kedua, mata melihat titik sujud, jangan merem. Ya. Jadi ucapan harus terdengar di telinga, kemudian mata melihat titik sujud, jangan terpejam. Yang ketiga, jangan tergesa-gesa. Istilah lainnya adalah tumak nina. Apa tuh namanya tumak nina? Berhenti sejenak. Tenang, berhenti sejenak. Karena sholat dari ucapan dan gerakan, berarti berhenti sejenak di antara dua gerakan, berhenti sejenak di antara dua ucapan. Tumak nina ucapan, tumak nina gerakan. Yuk, sekarang kita praktek. Kok langkah-langkah tadi dilakukan, fokus atau pikiran jalan-jalan? Bagus, dibuka mic-nya. Oke. Pertama, ya, Pak Agus harus melihat saya. Lihat. Kemudian bersuara. Ya. Dan tidak tergesa-gesa. Coba sekarang Pak Agus ngomong, terserah mau bicara seperti apa, panjangnya seberapa terserah Pak Agus. Kita lihat, kalau tadi dilakukan, nah, pertama, lihat saya, kemudian bersuara kan, ngomong tuh betul bersuara kan, terserah Bapak mau nanya, mau cerita apa ke saya, kemudian jangan tergesa-gesa. Ya, lakukan Pak, serah-serah, mau ngomong apa terserah. Stepnya itu ya, lihat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Baik. Alhamdulillah, kelihatannya Pak Ustadz sangat cerah dan sehat. Apa sih rahasianya Pak Ustadz? Nah, coba kita lihat. Pada saat dilakukan tadi, mata melihat saya, kemudian bersuara ya, tidak tergesa-gesa. Pak Agus fokus atau jalan-jalan pikirannya, Pak? Fokus. Fokus. Nah, soal tuh kayak begitu. Ya. Coba nanti buktikan. Baca apa ya? Al-Fatihah lah ya, surah Al-Fatihah. Stepnya, mata melihat satu titik. Silakan pilih titik fokusnya ya. Mau handphone dibalik, ada kameranya dilihat, atau ya ambil satu titik fokus di situ. Jangan terpejam, berkedip boleh. Yang kedua, nanti membacakan Al-Fatihahnya harus bersuara. Cukup terdengar di telinga masing-masing. Atau kalau di sini nggak masalah, kita unmute nanti semua, kita mute semuanya. Itu berlatih supaya bersuara dulu, Pak ya. Yang berikutnya adalah pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Saya kasih contoh, ya. Mata melihat titik sujud, pilih salah satu titik. Ya, saya kasih contoh dulu. Kemudian kita mulai membaca Al-Fatihah, bersuara, mulut mengucapkan, telinga mendengar, dan ada berhenti sejenaknya. Atau tidak tergesa-gesa. Saya kasih contoh ya. Mata melihat titik sujud, berkedip boleh, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Tenang.
Nafas, satu dulu. Alhamdulillah Rabbil alamin. Nah, Ar-Rahman Nirrahim. Nah, gitu ya. Coba praktek. Semua tadi yang ibu yang bertanya, kalau langkah-langkah dilakukan, pikirannya jalan-jalan atau fokus. Ya, siap Pandu ya. Nanti sesuai hitungan saya. Lihat dulu titik sujudnya. Tenang. Kemudian siap-siap untuk baca Al-Fatihah ya. Bersuara dan berhenti perlahan-lahan. Ada jedahnya ya. 1, 2, 3. Mulai. Ya, bagaimana Pak Agus? Fokus nggak? Ya apa bergetar begitu ya di hati gitu ya, sampai Nah, kita merasa kayak apa ya, itu Pak. hampir meneteskan air mata gitu. Betul. Dengan diaturnya tadi, ya, sikap poin-poin tadi, itu nanti akan menuju khusyuk tuh Pak. Kan selama ini sholat kita enggak, gerasa gerusu cepet-cepet aja Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, amin, kan gitu Pak. Ya, apalagi pada saat duduk di antara sujud, wah itu paling parah tuh. Coba banyak bahasa Rabbi fili warhamni wajiban wali. Padahal, coba. Ini satu lagi, sholat ya. Mana yang lebih mustajab? Doa di dalam sholat atau di luar sholat? Coba. Ya di dalam Kita sholat, ya di dalam sholat. sholat kan ya? Nah, ya. Coba kita lihat. Pada saat duduk di antara dua sujud. Rabbil firli, ya Allah ampunilah saya. Warhamni, kasihanilah saya. Wajburni, tutuplah aib saya. Warfakni, tingkatkanlah derajat saya. Bagi yang punya masalah keuangan, warzukni, bukakanlah saya pintu rezekimu ya Allah. Bagi yang pusing banyak masalah, wahdini, bila saya petunjuk ya Allah. Bagi yang sakit, wa'afini, bila saya kesembuhan, kesehatan ya Allah. Wa'fu anni, maafkanlah saya. Coba minta apa yang ada di sana. Seluruh permintaan kita sudah ada terwakili di sana. Duduk di antara dua sujud. Doa duduk di antara dua sujud. Tapi apa yang kita lakukan selama ini? Gimana mintanya? Rabbi fili warhamni wajibin warhamni, Allahu Akbar. Nah yang kayak begitu mana bisa sholatnya membersihkan kolbu. Makanya sholatnya sekedar bukan kewajiban. Begitu selesai sholat, tetap hatinya kemurungsung, resah, gelisah, galau. Jadi sholatnya tidak bisa membangun jiwa. Ya Pak, kajian pada malam ini adalah bagaimana sholat bisa membangun jiwa kita. Jiwa yang tenang. Kenapa harus jiwa yang tenang? Karena syarat untuk masuk surga harus jiwa yang tenang. Tuh. Manfaatkan
maksimalkan pada saat duduk di antara dua sujud. Minta benar-benar sama Allah. Coba apa yang nggak ada di sana? Selama ini, sikap kita waktu duduk dan dua sujud gimana? Udah terburu-buru. Kemudian, mohon maaf, nggak tahu lagi apa yang disampaikan. Apalagi pakai rasa. Memohon kan nggak selama ini kan? Jadi balik sekarang. Pertama, jangan tergesa-gesa. Yang namanya orang minta masa cepet-cepet ya Pak ya? Minta sama, saya minta tolong ke Pak Agus aja mohon pelan-pelan. Pak Agus tolong ya Pak ya, kan gitu kan? Kita nggak semua manusia aja, mintanya pelan-pelan, sopan, santun, bersungguh-sungguh, merendahkan diri. Minta sama Allah kok buru-buru, cepet-cepet. Nah, ya, manfaatkan duduk di antara dua sujud. Wih, udah lewat waktunya, Pak. Oke, cukup? Atau kita kasih pertanyaan sedikit ya? Jika ada yang bertanya, silakan sebelum saya tutup. Ya, silakan. Ini ada kesempatan beliau memperpanjang durasi sebentar. Lewat 1 menit, ya, karena Ya, tadi juga mulainya agak terlambat ya Pak ya. Mohon ya, izin. ya. Silakan, jika ada yang bertanya. Karena ini kajian yang sangat powerful sekali ya, karena sholat ini bagian basic ya dari hitungan amal yang pertama kali yang kita dihisab. Dan kalau kita lewat tidak memahami, memang berat sekali ini perhitungannya gitu. Jadi betul kata Pak Ustadz tadi bahwa sholat memang harus diperbaiki terus-menerus ya secara kontinu agar membawa keikhlasan, kebiasaan membangun jiwa. Ya. Betul, lakukan dengan ikhlas gitu kan. Nah, kadang-kadang walaupun kita sudah sholat pun alhamdulillah min dzalik ya, sikap atau perilaku kita tidak apa yang tidak mencerminkan gitu ya. Inna sholati wa nusuki, maksudnya kata malaikat gitu kan, ini Om Do nih ngomong doang. Iya. Iya. Ya Pak ya, itu. Iya. Jadi yuk perbaiki kualitas sholat kita. Jadi sholat kita bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi memang sholat yang bisa membangun jiwa. Ya, jadi ya bisa apa namanya, menghapus istilahnya keji dan mungkar ya, menjauhkan dari sifat keji dan mungkar. Betul, bisa kita tercegah dari pekerjaan keji dan mungkar. Kan runutannya tuh kan panjang itu Pak. Ya. Itu tercegah keji dan mungkar, berarti perbuatan baik, kan gitu kan? Ya. Begitu sholatnya baik, jelas ibadah paling utama adalah sholat. Berarti kan mewakili kegiatan yang lain kan? Pasti baik. Nah gitu loh Pak. Dibalik lagi. Kalau kemudian sholatnya tidak baik, atau kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak, nah, berarti kadang-kadang mungkar, kadang-kadang enggak kan gitu Pak. Kalau udah kadang-kadang ini enggak akan mentuk yang namanya jiwa. Jiwa nggak terbentuk, jangan harap tenang. Jiwa nggak tenang, aduh, rugi kita nanti. Karena syarat jiwa yang tenang. Hai jiwa yang tenang, syarat untuk masuk surga. Oke? Baik. Ya. Nah, sepertinya sudah cukup jelas ini, Pak Ustadz. Jelas ya? Ya, silakan. Nah, kita tutup ya dengan doa. Jadi kita baca Al-Fatihah, formatnya doa. Jadi kita baca Al-Fatihah, kita mohonkan fadilah Al-Fatihah ini kepada yang akan kita sampaikan nanti. Jadi bukan Al-Fatihah untuk si fulan, bukan. Seakan-akan kita punya kemampuan untuk ngasih ke orang lain. Tapi formatnya adalah doa. Kita minta, kita baca Al-Fatihah, sampai kita ucapkan Al-Fatihah, kita mohon kepada Allah, jadi formatnya doa kan? Nanti Allah yang akan menyampaikan. Tersampaikan nggak? Pasti tersampaikan. Kenapa? Kan Allah bilang,
mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan. Kan gitu ya? Kan perintah Allah tuh doa itu. Ya, oke, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah, mohon ya Allah, fadilahnya Engkau sampaikan kepada junjungan kami, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Dan juga mohon ya Allah, fadilahnya Engkau sampaikan kepada guru-guru kami, kepada kedua orang tua kami, kedua mertua kami, dan kepada seluruh anggota keluarga kami, anak-anak kami, istri atau suami kami, dan kami sendiri yang hadir pada malam hari ini. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iya. Ihdina syiratal mustaqim. Ya, jadi itu yang diajarkan oleh guru kami, Bapak Antono. Formatnya adalah doa. Jadi kita baca Al-Fatihah, sampaikan kepada mungkin yang ada bermasalah dengan anak, anaknya nakal dan lain-lainnya, atau mungkin juga bermasalah dengan keluarga. Sampaikan, baca, ucapkan Al-Fatihah ini dan mohon kepada Allah supaya disampaikan kepada yang kita. Tapi di awal dengan kepada Rasul dulu, Pak. Jadi formatnya, ya Allah, kami mengucapkan surat Al-Fatihah ini, mohon ya Allah, fadilahnya Engkau sampaikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga. Jadi ke Nabi dulu, baru kemudian kepada yang kita tuju. Ingat, formatnya doa. Cukup? Baik, Pak Ustadz. Ya. Kiranya tadi yang saya sampaikan ada perasaan dengan diwakili oleh Pak Agus, saya dimaafkan Pak. Kami maafkan Pak Ustadz mewakili dari Audien. Ustadz, terima kasih sekali. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Yang benarnya datang dari Allah, karena ada yang salah itu kesal dari saya. Mari kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz telah bersama kita dari jam 8 sampai sekarang. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Mudah-mudahan Pak Ustadz tetap senantiasa sehat, ya, Amin. sukses, bahagia bersama keluarga dan saudara-saudara adik tolak dan semuanya bagi semua. Mudah-mudahan nanti bisa bersama kembali di lain kesempatan. Pada audien semuanya, terima kasih pada Bapak Ibu yang telah hadir di Icon Talk kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.